Oke. Nah, ini adalah materi pada malam hari ini. Agen perubahan dan keahlian dalam mengkomunikasikan perubahan. Ya, ini materi lanjutan ya untuk mata kuliah manajemen perubahan. Ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud agen perubahan? Nah, ini ya. Agen perubahan itu adalah orang-orang yang memang ditunjuk oleh suatu perusahaan ya untuk menjadi duta perubahan itu sendiri gitu ya. Jadi orang yang memang dipercaya ya, dia mampu untuk melaksanakan suatu perubahan dalam suatu perusahaan gitu ya. Nah, ada kalanya perusahaan itu tidak bisa melaksanakan perubahan itu sendiri gitu ya, memerlukan pihak ketiga gitu ya, yang membantu agar proses perubahan tersebut bisa berjalan ya sesuai dengan yang direncanakan ya. Jadi salah satu keberhasilan suatu perubahan itu ditentukan oleh keahlian agen perubahan dalam mengkomunikasikan perubahan ya. Jadi bagaimana agen perubahan tersebut ya bisa ya mengkomunikasikan suatu perubahan gitu dengan baik sehingga seluruh anggota organisasi itu bisa menerima suatu perubahan tersebut dan bisa memahami ya perubahan tersebut. Nah, gitu ya. Terutama perubahan-perubahan dalam bidang teknologi ya tentunya perusahaan tersebut tidak bisa melakukannya sendiri ya membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yaitu orang yang ahli teknologi, orang yang ahli IT misalnya atau seorang yang ahli program. Nah, itu ya agar perubahan tersebut bisa berjalan ya dengan baik sesuai yang direncanakan ya. Jadi memerlukan tenaga ahli gitu ya. Nah, orang-orang yang dipercaya untuk menjadi agen perubahan tentunya mereka sudah memiliki pengalaman gitu ya. Pengalaman dan mengetahui ya seluk-beluk dari perubahan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut itu menginginkan perubahan yang seperti apa. Nah, gitu ya. Dengan begitu dia nanti bisa menjelaskan, bisa mengkomunikasikan suatu perubahan tersebut kepada seluruh karyawan ataupun anggota organisasi. Nah, ini ya, ini agen perubahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan agen perubahan ya? Oke, Mbak Tasya bisa minta tolong dibacakan. Agen perubahan adalah pihak-pihak baik individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab untuk mengubah perilaku atau untuk melakukan perubahan. Ya, lanjut, Mbak. Agen perubahan yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakat. Dan yang kedua, agen perubahan yaitu orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi berencana. Yang ketiga, menurut Robbins dan Coulter, agen perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola perubahan yang terjadi. Ya, oke. Nah, ini ya. Nah, agen perubahan ini merupakan pihak-pihak ya, baik individu ataupun kelompok yang diberi tanggung jawab untuk mengubah perilaku atau untuk melakukan perubahan. Ini ya. Jadi bisa dalam bentuk individu tertentu yang ditunjuk ya untuk melakukan perubahan ataupun kelompok ataupun suatu tim ya, tim perubahan ya. Jadi dia bertanggung jawab ya untuk melaksanakan suatu perubahan itu agar perubahan tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Itu ya, tentunya orang-orang tersebut memiliki kemampuan ataupun keahlian gitu ya, tertentu ya, yang memahami betul ya perubahan yang diinginkan satu perusahaan tersebut atau suatu organisasi itu seperti apa gitu ya. Seperti yang saya contohkan tadi di depan ya. Jika ingin melakukan perubahan dalam bidang teknologi ya, orang-orang yang ditunjuk
atau agen perubahan tersebut harus paham ya perubahan dalam bidang teknologi apa. Nah, atau yang diinginkan perusahaan ya adalah perubahan dalam di bidang teknologi, misalnya dalam marketing gitu ya. Nah, yang biasanya jualannya itu offline, nah ini sudah mulai merambah ke online. Nah, bagaimana caranya ya? Tentunya memerlukan suatu media gitu ya, di mana nanti konsumen ya bisa mengakses ya produk-produk kita via online gitu ya. Jadi jual belinya via online. Nah, seperti apa caranya? Nah, itu tentunya memerlukan satu agen-agen perubahan yang paham ya dengan suatu aplikasi tertentu ya, sehingga perubahan tersebut bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan seluruh organisasi harus seluruh anggota organisasi ataupun karyawan itu harus diberikan sosialisasi ya ataupun diberitahu ya bagaimana caranya gitu ya agar jual beli online itu bisa berjalan lancar gitu ya. Nah, kalau kita mencanangkan suatu perubahan tetapi ya karyawan sendiri tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan ya untuk melakukan perubahan tersebut ya bagaimana perubahan tersebut bisa berjalan lancar. Nah, itu untuk itulah diperlukan agen-agen perubahan. Tugasnya nanti adalah mensosialisasikan ya perubahan tersebut ya kepada karyawan atau seluruh anggota organisasi gitu ya. Nah, apa saja sih kemampuan agen perubahan? Jadi kemampuan agen perubahan ini yang pertama adalah mampu menanamkan karakteristik dalam dirinya agar menjadi panutan atau teladan bagi sekelompok orang yang menjadi target perubahannya. Nah, agen perubahan ya ini selalu menanamkan pada dirinya sikap optimis ya demi terciptanya sebuah perubahan yang diharapkan. Jadi seorang agen perubahan itu harus benar-benar memiliki kemampuan dan dia harus optimis ya bahwa perubahan ini bisa gitu ya bisa diterapkan dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut ya. Nah, kalau agen perubahannya sendiri tidak optimis gitu ya, bagaimana dengan karyawan yang lain? Nah, gitu. Pertama harus optimis dulu ya, bisa kok perubahan ini dilaksanakan. Nanti kita bisa kok bersaing dengan perusahaan lain, kita bisa maju gitu ya. Dengan adanya perubahan ini gitu ya, optimis ya, harus optimis itu penting sekali ya, harus ditanamkan dalam diri agen perubahan itu tersebut ya. Nah, kalau agen perubahannya tersebut sudah optimis, sudah yakin perubahan ini nanti bisa diterapkan dan bisa berhasil, nah baru nanti dia bisa meyakinkan seluruh anggota organisasi atau karyawan dengan adanya perubahan tersebut ya nanti perusahaan akan maju dan berkembang dengan adanya perubahan ini kita tidak akan ketinggalan dengan perusahaan lain gitu ya. Nah itu harus mampu menanamkan ya dalam dirinya terlebih dahulu gitu ya optimis ya sebelum meyakinkan anggota organisasi yang lainnya gitu, ataupun karyawan yang lainnya gitu ya. Nah, apa sih fungsi dari agen perubahan? Nah, ini ada beberapa fungsi ya. Nah, di antaranya yaitu sebagai katalis atau penghubung. Jadi menggerakkan suatu masyarakat untuk melakukan perubahan. Nah, bisa masyarakat, bisa satu organisasi ya untuk melakukan suatu perubahan ya. Dan sebagai solution giver ya, memberikan solusi ya, memberikan solusi dalam suatu pemecahan masalah yang terjadi ya. Kemudian proses helper memberikan pertolongan ya sebagai tokoh yang membantu dalam proses perubahan ya. Kemudian resource linker ya, sumber-sumber ya sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan ya untuk memecahkan masalah yang terjadi ya. Jadi intinya agen perubahan itu dipercaya ya, dipercaya oleh owner ataupun manajer ataupun direktur atau pemilik suatu perusahaan ya atau organisasi ya. Dia tuh bisa sebagai penghubung ya, bisa memberikan solusi, bisa memberikan pertolongan atau bantuan ya jika ada kesulitan ataupun kendala ya dalam berjalannya suatu proses perubahan dan bisa menghubungkan ya sumber-sumber atau pihak-pihak mana yang bisa menyelesaikan masalah jika ada kendala-kendala dalam proses perubahan. Nah, gitu ya. Jadi fungsi agen perubahan ini sangat penting sekali ya demi
berjalannya proses perubahan tersebut sesuai dengan yang direncanakan ya. Nah, apa sih tugas agen perubahan? Nah, ini ada beberapa tugas ya, tugas dari agen perubahan. Di sini yang pertama menciptakan keinginan perubahan di dalam masyarakat. Nah, ini adalah tugas agen perubahan ya. Jadi tidak hanya di dalam masyarakat di sini ya, bisa dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu perusahaan tertentu gitu ya. Kemudian menciptakan keinginan perubahan di kalangan klien lainnya gitu ya. Kemudian menjalin dan membina hubungan dalam rangka melakukan perubahan ya. Mendiagnosa permasalahan yang dihadapi masyarakat atau organisasi ataupun perusahaan tersebut gitu ya. Melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan perubahan menjadi suatu tindakan yang nyata ya. Kemudian menjaga kestabilan perubahan ya. Ini adalah penting sekali ya. Jadi keenam ini adalah merupakan tugas dari agen perubahan ya. Nah, kemudian ada etika agen perubahan nih, ada beberapa etikanya gitu ya. Ya, pertama seorang agen perubahan tersebut ya bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu ya. Bertanggung jawab ya, misalnya kalau kita dikasih amanah gitu ya, kita harus bisa menjaga amanah itu dengan baik ya. Misalnya kalau kita dipercaya gitu ya, harus bisa ya, harus bisa melaksanakan ya tugas yang dipercayakan kepada kita itu misalnya ya harus bertanggung jawab ya terhadap diri sendiri ya maupun kepada perusahaan ya ataupun kepada pimpinan kita ya yang memberikan tugas tersebut ya harus bertanggung jawab ya terhadap diri sendiri kepada selain itu juga kepada atasan atau pimpinan kita yang memberikan amanah atau tanggung jawab tersebut ya dan juga kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ya tentunya ya itu ya. Kalau kita diberikan amanah, diberi tanggung jawab tapi kita uh, tidak melaksanakannya dengan baik ya tentunya pertanggungjawabannya ya selain kepada pimpinan juga kepada Tuhan ya tentunya ya. Nah, dikasih tanggung jawab tidak diselesaikan dengan baik gitu. Apalagi ya jika kita sebagai agen perubahan ya pihak ketiga misalnya ya kita sudah dikasih fee tapi tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, itu kan merupakan tanggung jawab moral sendiri ya gitu sudah dibayar gitu tidak bisa kerja dengan bagus nah itu ya dia harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya ini yang utama gitu ya kemudian bertanggung jawab terhadap profesionalisme dalam pengembangan dan kompetensi nah ini juga kita harus profesional ya jika sudah dikasih tanggung jawab apalagi sudah dikasih OVI gitu ya sudah dikasih DP misalnya sekian persen gitu ya nah kita harus bisa profesional melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik gitu ya tepat waktu ya misalnya dalam waktu sebulan ya perubahan ini ya perubahan A ya, ini harus sudah selesai kemudian bulan berikutnya perubahan B perubahan C bulan berikutnya nah itu harus kita selesaikan dengan baik gitu ya sesuai dengan jadwal atau waktu yang sudah ditetapkan ya kemudian bertanggung jawab terhadap klien dan pihak-pihak lain nah ini juga kita harus bertanggung jawab ya kalau kita dipercaya sebagai agen perubahan gitu ya. Nah, kita harus bertanggung jawab ya terhadap pihak-pihak ya yang terkait dengan perubahan tersebut gitu ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap profesi. Nah, ini juga penting ya. Misalnya kita sebagai agen perubahan, nah kita harus bertanggung jawab terhadap profesi kita gitu ya agar kita tetap dihargai gitu, dipandang profesi kita juga tetap dianggap baik gitu ya, profesional gitu oleh rekanan kita. Nah, kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Nah, harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial juga ya, tidak boleh egois ya. Misalnya melakukan suatu perubahan, tapi di satu sisi itu merugikan pihak lain atau merugikan masyarakat sekeliling kita gitu ya atau sekitar perusahaan ataupun organisasi tersebut. Nah, itu juga tidak boleh ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial juga gitu ya. Misalnya kalau ingin melakukan suatu perubahan ya, suatu perusahaan itu ingin mendirikan usaha ataupun ingin menciptakan inovasi produk baru ya, di mana itu membutuhkan ya suatu mesin-mesin gitu, mesin-mesin produksi ya misalnya perusahaan tersebut ingin memproduksi satu konveksi ya ya
ingin mengembangkan inovasi ya, membuat pabrik konveksi gitu ya. Nah, mesin-mesinnya di mana di situ ya suaranya berisik sekali ya, tidak dikasih peredam gitu misalnya ya. Kemudian limbahnya juga dibuang sembarangan, tidak diolah dulu. Nah, gitu ya. Nah, itu akan mengganggu masyarakat sekelilingnya atau sekitar pabrik tersebut. Nah, itu ya. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial juga gitu ya. Bagaimana caranya agar limbah itu bisa diolah dengan baik ya, sehingga nanti pada saat pembuangan limbah itu sudah dalam keadaan bersih gitu ya. Pengolahan air limbahnya gitu ya dikelola dengan baik ya, sehingga pada saat dibuang ataupun dialirkan gitu ke tempat aliran limbah itu sudah bersih gitu ya, tidak tercemar dengan maaf ya bau yang kurang sedap, sehingga nanti akan mengganggu lingkungan, mengganggu masyarakat gitu, dan lingkungan juga menjadi tidak bagus ya, lingkungan tercemar ya, mencemari lingkungan. Nah, itu juga tidak bagus ya. Jadi kita harus memiliki etika agen perubahan. Kita harus memikirkan ya, kira-kira perubahan ini berdampak enggak terhadap lingkungan? Masyarakat terganggu enggak dengan adanya perubahan ini? Nah, gitu. Kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial kita gitu ya. Nah, kemudian peranan agen perubahan. Ini ada beberapa peranan dari agen perubahan, yaitu untuk mengembangkan kebutuhan perubahan ya pada klien kita gitu ya. Jadi apa sih yang dibutuhkan ya pada suatu organisasi atau perusahaan ya dengan adanya perubahan. Misalnya tadi ya saya contohkan, aku ingin gitu ya perusahaan ini berkembang ya dengan teknologi yang modern gitu ya. Transaksi juga sudah via online gitu ya, sehingga bisa diawasi gitu ya, dari kantor pusat ya. Jadi transaksi ya jual beli di beberapa kantor cabang itu bisa diawasi, ataupun laporannya bisa hari itu juga bisa diterima ya, oleh pimpinan di kantor pusat. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ya. Jadi orang agen perubahan ini ya harus mengetahui ya kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh kliennya gitu ya, ataupun uh, pimpinan perusahaan tersebut ya menginginkan suatu perubahan tersebut gitu. Jadi apa saja kebutuhannya gitu ya. Misalkan membutuhkan suatu sistem yang canggih, kemudian servernya seperti apa, kebutuhan komputernya seperti apa, nah memerlukan software apa. Nah, kita harus tahu ya sebagai agen perubahan. Misalnya seorang IT ya tadi agen perubahannya ya, atau seorang konsultan ya, ataupun seorang programmer, nah, harus tahu ya kebutuhan apa saja sih yang diperlukan oleh kliennya gitu ya. Kemudian untuk menciptakan hubungan pertukaran informasi, nah ini juga penting ya. Jadi kita menggali ya informasi-informasi dari klien kita gitu ya. Misalnya kita seorang agen perubahan ya. Jadi apa sih sebetulnya yang diinginkan gitu ya. Kemudian tadi ya kalau ingin membuat sistem gitu ya, sistem atau teknologi informasi gitu ya, sistem informasi manajemen ya dalam suatu perusahaan gitu. Nah, ada berapa cabang gitu yang memerlukan sistem itu gitu ya. Kemudian menginginkan seperti apa programnya gitu ya. Nah, apa saja yang dilakukan dalam proses transaksi ya dalam suatu perusahaan tersebut, seperti apa transaksinya, prosesnya yang diinginkan nanti seperti apa laporannya, ini formatnya nanti seperti apa, bentuk laporannya, format inputnya nanti seperti apa. Nah, ini ya perlu adanya pertukaran informasi ya tentang kebutuhan suatu perubahan yang diinginkan gitu ya. Kemudian untuk menganalisis masalah klien ya, setelah dapat informasinya ya dianalisis ya. Oh, nanti kebutuhannya sekian 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 ya. Nanti anggaran biayanya tuh berapa gitu ya untuk membentuk suatu sistem ya informasi manajemen ya dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut, memerlukan biaya berapa yang dibeli apa saja. Nah, gitu ya. Kemudian untuk menumbuhkan niat berubah pada kliennya, kita harus bisa meyakinkan ya, insya Allah ini jika terjadi adanya perubahan ini gitu ya, dengan adanya tersistem ya sistem informasi manajemen ini ya. Jadi ini untuk mengurangi gitu ya, adanya penyalahgunaan gitu ya, penyalahgunaan ini ya pendapatan ya ataupun omset gitu ya, karena semuanya tersistem ya, jual beli via online langsung terinput misalnya ya, langsung terinput ke sistem gitu ya, di
data-data itu langsung masuk up to date ya, langsung seketika itu bisa masuk, bisa terrekod gitu ya dalam sistem ya. Jadi tidak bisa adanya manipulasi data gitu ya. Misalnya kita harus bisa meyakinkan kepada klien kita ya. Nah, kemudian menerjemahkan niat klien ke dalam tindakan. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita bisa meyakinkan, kemudian kita bisa menerjemahkan ya agar klien kita itu melakukan tindakan ya action ya oke, nah setuju gitu ya dengan rencana perubahan tersebut gitu ya. Tentunya kita juga menyertakan ya apa saja yang diperlukan untuk proses perubahan tersebut ya. Kemudian biayanya berapa, dalam jangka waktu berapa sih bisa berubah gitu ya. Dan apa saja yang harus dilakukan ya. Misalnya sosialisasi, pelatihan kepada karyawan dan sebagainya. Kemudian membentuk suatu sistem ya itu memerlukan waktu gitu ya untuk membuat suatu program gitu ya. Nah, memerlukan waktunya berapa bulan ya, agar bisa diaplikasikan. Nah, gitu ya. Kalau kita sudah bisa meyakinkan kepada klien kita gitu ya, kemudian klien akan melakukan tindakan ya, menyetujui ya, tentunya menyetujui usulan kita berikut dengan RAB-nya ya, rencana anggaran biayanya berapa gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah disetujui tentunya sebagai seorang agen perubahan ya langsung melakukan eksekusi ya apa yang diinginkan oleh kliennya gitu ya. Kemudian untuk mencapai hubungan yang berulang-ulang. Nah, ini ya. Jadi perlu adanya komunikasi, konsultasi, koordinasi seperti ini bagaimana, sudah cocok belum gitu ya. Kemudian dengan bagian lain apa yang dibutuhkan, bagian kepegawaian misalnya, kemudian bagian keuangan, kemudian bagian kasir, nah bagian pembelian. Nah, ini memerlukan program seperti apa, kemudian formnya atau formulirnya seperti apa, laporan-laporannya dalam bentuk apa, proses inputnya seperti apa. Ini memerlukan komunikasi atau koordinasi yang berulang-ulang sampai yakin, benar-benar yakin sistem itu fix ya, sudah bisa jalan. Nah, ini adalah pernah agen perubahan. Jadi harus benar-benar aktif ya, orang-orang yang memang benar-benar mau berusaha dan bekerja dengan sepenuh hati gitu ya, ya bekerja keras ya gitu ya, untuk melakukan suatu perubahan itu agar bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses sesuai dengan yang diinginkan atau yang direncanakan. Nah, ini ya. Nah, ini ada beberapa jenis agen perubahan ya. Oke, Mbak Tasya bisa minta tolong dibacakan? Iya, Bu. Jenis-jenis agen perubahan. 1. Agen perubahan internal. Staf ahli dari dalam organisasi yang secara khusus dilatih untuk melakukan pengembangan organisasi. 2. Agen perubahan eksternal. Individu dari luar organisasi yang ditugaskan untuk memberikan usulan mengenai perubahan. 3. Agen perubahan eksternal, internal. Upaya memadukan orang-orang dari dalam organisasi dan dari luar organisasi dengan mengambil kelebihan dan kelemahan dari agen perubahan internal dan eksternal. Ya, oke, terima kasih Mbak Tasya sudah dibacakan. Jadi ada 3 jenis nih ya, agen-agen perubahan ya. Ada agen perubahan internal. Ya, ini jadi emang staf ahli ya dari dalam organisasi ya. Jadi dia memang khusus ya dilatih ya untuk melakukan pengembangan organisasi atau melakukan perubahan tersebut ya. Ini dilatih dulu ya. Dia melakukan training dulu ya. Seperti ini loh caranya nanti melakukan perubahan. Nah, step-stepnya seperti ini. Yang kamu lakukan nanti seperti ini ya. Ini memang sudah ahli ya, staf ahli ya dalam internal perusahaan tersebut ya, dalam organisasi tersebut. Kemudian juga agen perubahan eksternal. Nah, ini adalah seorang yang dari luar organisasi ya, yang ditugaskan untuk memberikan usulan mengenai perubahan, mendiagnosis perubahan, seperti apa perubahannya gitu ya. Atau dari pihak ketiga gitu yang kita sewa gitu ya. Ataupun konsultan bisnis bisa, konsultan tadi ya, programmer ya, ataupun IT gitu ya. Yang memang kita sewa mereka gitu ya untuk
membuat perubahan ya, untuk menjadi agen perubahan di suatu perusahaan atau organisasi gitu ya. Kemudian bisa juga ini ya gabungan ya, agen perubahan dari eksternal maupun dari internal. Ini gabungan ya. Jadi ada timnya yang dari eksternal dan internal gitu ya ini ya. Jadi tentunya ya ini lebih bagus juga ini ya, agen perubahan eksternal dan internal ya. Jadi ada pihak internalnya yang mengetahui seluk-beluk perusahaan tersebut seperti apa, proses ya, proses bisnis dalam satu perusahaan nanti seperti apa ya. Nah, agen eksternal nanti mendiagnosis gitu ya dari keterangan dari agen perubahan tersebut yang dari internal tersebut ya. Gitu. Jadi adanya kerjasama gitu, kerjasama antara pihak internal dengan pihak eksternal ya. Tentunya kalau perubahan tersebut ya suatu hal yang baru, tentunya kita memerlukan bantuan dari pihak ketiga, seorang konsultan misalnya ya, agar bisa membantu ya suatu perusahaan atau organisasi tersebut untuk melaksanakan perubahan ya dalam perusahaan tersebut gitu ya. Nah, oke. Jadi setiap perubahan besar ini memerlukan leadership ya. Jadi perubahan besar sangat sulit untuk dilaksanakan ya sendirian dan memerlukan jangka waktu lama untuk menjalankan prosesnya. Jadi perubahan besar ini memerlukan kekuatan yang luar biasa besarnya untuk mempertahankan proses perubahan itu sendiri ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kemampuan yang diperlukan agar bisa mempengaruhi orang lain ya. Bagaimana sih kita caranya nih? Kemampuan apa sih yang harus kita miliki ya agar kita bisa mempengaruhi orang lain? Nah, ini yang pertama menjadi sumber yang menyebabkan sikap positif ya. Jadi optimis gitu ya. Optimis bisa gitu ya. Insya Allah bisa gitu ya. Jangan kita misalnya sebagai agen perubahan pesimis ya, bisa nggak sih ini perubahan ini bisa dilaksanakan, nah gitu ya, bagaimana kita mau mempengaruhi orang lain gitu ya kalau kita tidak optimis gitu ya. Nah jadi bisa menjadi sumber yang menyebabkan sikap positif, kemudian mengenali diri Anda dan anggota tim, kemudian percaya diri dengan setiap keputusan yang dibuat, ini harus percaya diri ya. Kemudian mendelegasikan pekerjaan akan membuat anggota tim merasa dipercaya. Nah, ini ya, ini juga perlu ya. Kemudian menjaga perkataan dan janji yang diucapkan. Kemudian mendorong anggota tim terus bertumbuh. Kemudian konsisten dengan nilai yang ada. Ya. Nah, kemampuan yang diperlukan agar bisa mempengaruhi orang lain ya, menjadi sumber yang menyebarkan sikap positif. Nah, di sini maksudnya, sikap positif merupakan kebiasaan pertama yang perlu dibawa ya ke dalam tim dan lingkungan Anda. Kemudian sikap positif akan menjaga mentalitas tetap positif ya, yang akan memotivasi orang lain dan juga diri Anda sendiri. Kemudian dengan menerapkan sikap tersebut, lingkungan akan menuju produktivitas yang jauh lebih baik dan membuat orang ingin terus melakukan yang terbaik. Ya. Kemudian selanjutnya, mengenali diri Anda dan anggota tim. Jadi di sini maksudnya adalah kemampuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan tim. Jadi ini akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan hasil terbaik dari tim. Jadi kemudian Anda harus bisa mengembangkan keterampilan ini dan menggunakan sumber daya dengan baik untuk keuntungan semua orang ya. Jadi tidak hanya itu saja, Anda juga harus mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri dengan baik ya, dan menggunakannya untuk pertumbuhan profesional ya. Oke, kemudian percaya diri dengan setiap keputusan yang dibuat. Nah, ini poinnya adalah jadilah pemimpin yang percaya diri dan tidak mudah mengkhawatirkan setiap masalah yang sedang dihadapi ya. Terus menjaga diri Anda sendiri dan anggota tim tetap tenang dalam menghadapi setiap masalah. Ini menunjukkan bahwa Anda itu berfokus ya pada tujuan yang besar ya. Nah, kemudian mendelegasikan pekerjaan akan membuat anggota tim merasa dipercaya.
Jadi ini Anda bisa membangun kepercayaan di dalam tim kerja dengan mendelegasikan pekerjaan kepada mereka ya. Pendelegasian pekerjaan yang baik adalah mampu menggunakan kekuatan orang dengan baik dan menciptakan tantangan positif yang memungkinkan anggota tim tumbuh serta mendapatkan keterampilan dalam prosesnya. Ya. Kemudian menjaga perkataan dan janji yang diucapkan. Ya, jadi ini maksudnya di sini adalah agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik ya, maka Anda harus bisa memimpin dengan teladan ya. Anggota tim tidak akan melakukan apa yang Anda ucapkan ya, jika mereka tidak melihat Anda melakukan hal yang sama, gitu ya. Anda harus bisa menjaga setiap perkataan dan janji yang diucapkan ya, jika ingin dilihat sebagai orang yang berkomitmen dan bisa dipercaya ya. Ya, kemudian mendorong anggota tim terus bertumbuh. Nah, ini juga penting ya. Jadi dengan mendorong anggota tim untuk menjadi lebih baik, akan membuat mereka terus bertumbuh ya dan tidak berjalan di tempat ya. Seorang pemimpin yang baik mengetahui pentingnya mendorong anggota tim untuk menjadi sosok terbaik ya. Nah, kemudian konsisten dengan nilai yang ada. Nah, karyawan ini merupakan salah satu cerminan dari nilai-nilai yang Anda tetapkan di dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Jadi kepemimpinan yang sukses mengharuskan Anda untuk melakukan yang benar ya untuk tim dan bisnis. Nah, ini ya. Jadilah sosok pemimpin yang mampu memberikan teladan yang baik di setiap bidang pekerjaan. Ini ya, tentunya kita suatu saat nanti ingin menjadi pemimpin gitu. Jadi menjadi sosok pemimpin yang mampu memberikan teladan ya di setiap apapun pekerjaannya ya, kita harus bisa memberikan teladan ya kepada karyawan kita ya. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang teladan ya, misalnya kalau ditetapkan masuk jam 8 ya, kita sebelum jam 8 harus sudah hadir ya di tempat kerja ya. Jangan malah jam 9 baru datang, kadang jam 10. Nah, itu tidak memberikan teladan yang baik ya untuk karyawan kita. Nah, itu ya. Kemudian ada syarat tim pelopor perubahan. Ya, di sini syaratnya yaitu memiliki kekuasaan dari posisi yang dimilikinya. Kemudian memiliki keahlian, memiliki kredibilitas, memiliki kemampuan leadership, kemudian memiliki kemampuan managerial skill. Nah, ini adalah syarat tim pelopor suatu perubahan ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Sebutkan syarat sebagai tim pelopor perubahan. Kemudian sebutkan fungsi agen perubahan. Nah, ini ya, bisa ya teman-teman jawab pertanyaannya ya. Oke. Ya, oke, ini udah selesai materinya jam 19.16.